Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghdurun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Wali Kota yang kami hormati, Ibu Bupati Kota Bima dan Wakil Bupati Kota Bima yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Kota Bima dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima yang kami hormati, Bapak Kejaksaan Negeri yang kami hormati, Bapak Komandan Kodim yang kami hormati, dan yang kami hormati pula Bapak Kapolres serta singkatnya Bapak-bapak pejabat yang ada di lingkup Kota Bima yang juga kami hormati, serta Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan daripada Bapak Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi, dalam rangka memperingati 4 tahun kepemimpinan beliau memimpin Kota Bima yang kita cintai ini. Alhamdulillah, tadi kita telah sama-sama menyaksikan beberapa rangkaian acara, termasuk yang telah kita saksikan dalam tayangan tentang prestasi-prestasi dan capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Bapak Wali Kota Bima, Bapak Haji Lutfi, Sarjana Ekonomi, yang tentunya manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Kota Bima. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap semoga di hari-hari ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing beliau, memberikan kekuatan kepada beliau, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas, melaksanakan program-programnya dengan baik dan sempurna, dan membawa perbaikan dan kemaslahatan untuk warga Kota Bima yang sama-sama kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para undangan yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jam menunjukkan waktu 10:30. Mudah-mudahan hadirin yang hadir ini masih bisa bertahan, ya, tidak ngantuk, ya, sehingga kita bisa sama-sama kita menelaah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kami sampaikan melalui mimbar yang mulia ini sebagai bentuk tausiah, sebagai bentuk nasihat untuk kita semua, bahwa ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat, dan kita sebagai makhluk Allah yang dhaif, sebagai manusia yang tidak pernah salah dan luput daripada dosa dan kekeliruan, tentunya sangat butuh kepada nasihat. Nasihat dan peringatan kita sangat butuhkan. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman.
Mohon maaf sebelumnya, saya dapat kabar bahwa ada permintaan daripada Bapak Wali Kota ini agar di momen tausiah ini menyampaikan materi fitnah akhir zaman. Masya Allah, ini materi berat ini Pak Wali ya. Fitnah akhir zaman. Dan saya sangat setuju dengan apa yang beliau kehendaki. Mengapa? Karena memang sadar atau tidak, kita hidup di era akhir zaman. Usia dunia ini sudah tua. Tapi sayangnya banyak manusia lupa, lalai bahwa dunia ini sudah tua. Sehingga karenanya kita perlu ingatkan bahwa usia dunia ini sudah tua benar. Dan Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Bu'istu ana wasa'ah kahatain. Kata Rasulullah SAW, saya diutus dengan dekatnya, datangnya hari kiamat seperti 2 jari ini. Ya, jadi 14 abad yang lalu Nabi sudah mengatakan, diutusnya saya dengan datangnya hari kiamat kahatain, seperti 2 jari ini. Kalau 14 abad sudah begitu beliau menyatakan dekat, maka sekarang tentu lebih dekat lagi. Sayangnya tidak banyak manusia ingat tentang bahwa kita hidup ini di fase akhir zaman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah dekat datangnya hari kiamat. Telah dekat datangnya hari berhisab, maknanya hari ditegakkannya perhitungan, yaitu hari kiamat. Kata Allah telah dekat. Sementara manusia dalam keadaan lalai dan berpaling. Bahum fi ghaflatin mu'ridun. Hari kiamat, hari berhisab yang dekat ini, kondisi manusia kata Allah dalam keadaan lalai dan berpaling. Ini firman Allah. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan Bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita hidup ini di fase terakhir, ya, akhir zaman. Zaman sudah tua. Di akhir zaman ini muncul fitnah-fitnah. Makna fitnah itu cobaan, ujian. Ujian, cobaan yang menggoncangkan iman seseorang. Kerusakan-kerusakan. Ini fitnah. Di akhir zaman akan muncul kerusakan-kerusakan, ujian-ujian yang menggoncangkan iman seseorang. Maka sangat tepat kalau kita bicarakan tentang akhir zaman ini. Karena memang sekarang jujur, siapapun yang jujur dalam hatinya, kita bisa saksikan betapa banyak kerusakan-kerusakan terjadi di depan mata kita. Ya. Hadirin jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitab tentang as-sa'ah, yaitu datangnya hari kiamat, kitab yang ditulis oleh seorang pakar hadis akhir zaman yang bernama Dr. Syekh Yusuf Al-Wabil. Beliau menjelaskan tentang fenomena akhir zaman berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ternyata banyak sudah tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Ada 40 lebih tanda kecil hari kiamat sudah kebanyakan terjadi. Tinggal yang kita tunggu 10 tanda besar. Hampir semua tanda-tanda kecil itu sudah terjadi. Di antara tanda-tandanya yang hari ini kita bisa saksikan, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu ilmu dicabut. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Yaitu biqabdil ulama. Dengan mewafatkan para ulama. Ulama-ulama yang jujur, yang tulus, yang lurus, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Ya, sehingga ketika zaman ini terus berlalu makin ke depan, makin sedikit sisanya ulama-ulama yang lurus dan jujur. Kemudian akan melebar, menyebar luas, ya. Wa yadharuz zina. Zina akan terjadi di mana-mana. Ini bukan rahasia lagi, kita saksikan di mana-mana hari ini. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perselingkuhan. Bahkan naudzubillah, orang berselingkuh tidak lagi menghargai bulan Ramadan. Mohon maaf, harus saya sampaikan. Wa yashrabul khamr, merajalelanya khamr, minuman yang memabukkan. Atau bisa disebut juga semisal khamr, narkoba. Kita melihat fenomena narkoba ini ada di mana-mana. Mohon maaf, kalau di kampung saya hitung-hitung ada 3-4 orang, mohon maaf, yang sudah agak miring, yang sudah tidak normal lagi, ya, karena apa? Dampak narkoba, ya. Zina merajalela, khamr merajalela, kebodohan melebar kemana-mana. Karena para ulama yang lurus sudah banyak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sudah kita saksikan sekarang ini, yataqarrabaz zaman, waktu sangat berdekatan. Barusan azan zuhur terdengar azan asar, barusan maghrib terdengar azan isya. Tidak terasa, mohon maaf, ya, saya pribadi tahun pertama kepemimpinan Pak Wali, saya diundang ceramah seperti sekarang ini. Sekarang sudah tahun keempat, rasanya baru saja. Ya, yataqarrabaz zaman, yataqarrabaz aswat, pasar-pasar berdekatan. Kita saksikan pasar-pasar, mal-mal itu berdekatan. Bahkan hari ini di rumah kita ada pasar. Ya, kemudian akan muncul, akan banyak terjadi al-harj. Apa al-harj itu? Pembunuhan, penumpahan darah akan terjadi di mana-mana. Kita lihat, saksikan hari ini betapa murahnya nyawa seorang manusia, betapa gampangnya seseorang mencabut nyawa, mengambil nyawa orang lain dengan batil. Ya. Kemudian kita akan saksikan, kata Rasulullah, nanti al-mautul faja'ah, banyak terjadi kematian mendadak. Orang kemarin kita bertemu sehat walafiat, tertawa bersama kita, ternyata malam harinya diumumkan si fulan telah meninggal dunia. Orang bertanya, sakitnya apa? Serangan jantung. Hari ini banyak terjadi kematian mendadak. Yang lebih miris lagi, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, orang manusia muslim bertahan dengan iman dan Islamnya yang benar selama 24 hari, istiqomah dengan iman dan Islam yang benar. Sehari semalam 24 hari itu tidak mampu lagi. Ya, istiqomah dengan iman yang benar, sehari saja orang tidak mampu. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah menggambarkan tentang keadaan-keadaan yang rusak di akhir zaman. Harapan daripada membicarakan ini tentunya semoga kita tidak menjadi bagian daripada yang rusak-rusak ini, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah daripada yang rusak-rusak ini. Wa idza ra'aita suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'siratan wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik. Kata Rasulullah, kau akan lihat nanti di akhir zaman manusia hidup mengikuti kekikiran dirinya. Manusia kikir mengikuti kekikiran dirinya. Para ulama menjelaskan tentang kekikiran dirinya, yaitu kikir dalam masalah akhirat, kikir dalam masalah Islam, tapi manusia tak hitung-hitung dalam masalah dunia. Dalam masalah akhirat manusia kikir, menghitung-hitung hartanya. Tapi dalam urusan dunia manusia
banyak membuang-buang hartanya, tidak dihitung-hitung. Subhanallah ta'ala. Nah, ini perlu kita waspadai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia-manusia yang kikir untuk urusan akhirat, tetapi tidak berhitung dalam urusan dunia. Ada satu ayat di akhir surat Al-Munafiqun, penyesalan orang-orang yang kikir ketika dia hidup. Sebelum nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingin agar saat itu dia bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Orang ini berkata, ya Allah, jangan dulu kau cabut nyawaku, tunda sebentar, aku akan berinfak, aku akan bersedekah. Ya, tunggu waktu sebentar, tundalah sebentar, agar aku bisa mengeluarkan hartaku di jalanmu untuk kepentingan akhirat. Yang disesali bukan sholatnya, tapi kenapa ketika saya hidup saya kikir untuk urusan Allah, untuk urusan akhirat. Al-Munafiqun ayat terakhir. Yang kedua kata Rasulullah, wa hawan muttaba'an, kau akan lihat manusia hidup mengikuti hawa nafsunya. Haram menurut Allah, nafsunya menginginkan, dia lakukan walaupun haram. Batil, jelek, tercela menurut tinjauan agama, tapi nafsunya menginginkan, dia akan lakukan. Hari ini tidak sedikit manusia seperti itu. Semoga yang hadir ini, na'udzubillah, jangan termasuk hamba Allah yang seperti ini. Tujuan hidupnya menghalalkan cara. Ini faham yang disebut ibahiyah, serba boleh, melakukan apa saja boleh. Yang penting mau, punya kuasa, punya harta, dia akan lakukan. Walaupun Allah mencela, walaupun Islam melarang, dia lakukan. Karena apa? Nafsunya menginginkan itu. Tidak sedikit manusia ingin jaya di dunia, ingin mencapai kesenangan di dunia, tapi dengan cara-cara batil. Sikut kanan, sikut kiri, injak orang lain. Yang penting dia bisa senang, bisa jaya. Banyak terjadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah daripada perilaku yang demikian. Wa hawan muttaba'an, manusia mengikuti hawa nafsunya. Wa dunya mu'siratan, kau akan lihat tujuan hidup manusia hanya dunia. Lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya itu nanti di akhirat. Dia berpikir tiap hari bagaimana bisa senang di atas dunia. Akhirat urusan belakang. Padahal kata Rasulullah SAW, lastum lid dunya khuliqtum walakin khuliqtum lil akhirah wa khuliqatid dunya lakum. Kalian bukan diciptakan untuk dunia ini, wahai umatku. Kalian diciptakan untuk nanti negeri akhirat. Dan dunia ini dijadikan untuk kuda tungganganmu untuk mencapai akhirat. Dunia ini bagi orang beriman menjadi kuda tunggangan. Apa bedanya menunggangi dunia dengan ditunggangi dunia? Orang yang menjadikan dunia kuda tunggangan itu orang yang mencari dunia, mengejar dunia, berprestasi di atas dunia. Tetapi setelah dunia di tangannya, dia jual semurah-murahnya kepada Allah. Islam tidak pernah melarang orang mengejar dunia. Bahkan kalau bisa seluruh muslim punya prestasi di atas dunia. Kalau mampu seluruh muslim jadi orang-orang yang jaya. Tapi jangan lupa, ya, kita hidup ini sebentar di dunia ini. Hidup yang sebenarnya nanti di akhirat di hadapan Allah SWT. Banyak firman Allah, ya, dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih baik daripada hari awal dunia ini. Walal akhiratu khairun wa abqa. Hari akhir itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini. Bukan berarti dilarang mengejar dunia. Cari dunia, kejar dunia, tapi dia hanya sebagai alat untuk mencari ridhonya Allah di akhirat. Ya, jadi mohon maaf, Islam tidak pernah mematikan kreativitas seseorang.
Silahkan berkarya, silahkan jadi pejabat, silahkan menjadi apapun, raih semuanya. Yang penting lurus dan jangan lupa, semua itu hanya sementara. Semua itu hanya alat untuk menuju akhirat, karena pasti kita tinggalkan. Bahkan mohon maaf, memang derajat kita dengan para sahabat jauh dan tidak mungkin sama. Tapi paling tidak ini menjadi ilmu bagi kita. Betapa takutnya sahabat-sahabat Nabi itu dengan dunia ini. Takut terkena fitnahnya dunia, sehingga lupa dengan akhirat. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi pemimpin Amirul Mukminin, dia berjalan menuju pintu gerbang kota Madinah, hampir keluar ke kota Madinah. Di situ ada tempat pembuangan sampah. Di hadapan onggokan sampah itu, Umar bin Khattab berdiri lama, tertegun melihat onggokan sampah itu. Sahabat memperhatikan, ada apa dengan Amirul Mukminin berdiri di hadapan sampah yang bau? Tapi tidak ada berani yang menegur. Akhirnya Huzaifah ibn Yaman menegur Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, ada apa denganmu? Engkau begitu lama berdiri di hadapan sampah yang kotor dan bau ini." Apa kata Umar bin Khattab? "Hakadza asbaha dunyakum." Inilah dunia kalian, sampah ini. Dunia kalian itu sebetulnya di sisi Allah nilainya sampah. Ya. Ini hanya untuk menunjukkan betapa takutnya seorang Umar bin Khattab, para sahabat Nabi terhadap masalah dunia. Takut melalaikan urusan akhirat. Jadi silahkan kejar dunia, tapi hanya sebagai alat, bukan tujuan. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kau akan lihat manusia mengikuti pendapat si fulan ya, diikuti. Tapi jarang sekali manusia mengikuti pendapatnya Allah, pendapatnya Rasulullah SAW. Menurut Allah ini tak baik, menurut Rasulullah ini batin. Tapi pendapat manusia lebih diunggulkan daripada pendapatnya Allah. Fa'alaika binafsik. Kalau sudah seperti itu, hati-hati, jagalah dirimu, jangan sampai terkena ya dengan yang buruk-buruk tadi. Kemudian kata Rasulullah, kau akan lihat nanti manusia ya akan terkena fitnah, akan terjadi fitanun kafita'il laili mudlim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan. Kau akan lihat nanti manusia akan terkena fitnah, ujian yang menggoncangkan iman ya, kau akan lihat itu. Pagi orang masih beriman, sore sudah ingkar. Paginya beriman, sore ingkar. Disebut fitnah yang gelap, fitanun kafita'il laili mudlim. Maknanya akan banyak terjadi kerusakan-kerusakan di atas dunia, tetapi kerusakan ini dibungkus dengan kemasan yang indah, sehingga orang menyangka yang batil itu yang hak. Karena dibungkus dengan kemasannya indah, sehingga yang rusak itu dianggap yang batil, sehingga tidak sedikit orang terperosok kepada kerusakan. Ini fitnah yang gelap, seperti gelapnya malam yang gelap gulita. Pagi orang masih beriman, sore sudah ingkar. Pagi subuh di hadapan Allah dia bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untuk Engkau wahai Allah. Pagi, subuh. Tetapi mohon maaf, jam 8, jam 9, ketika berada di dunianya masing-masing, ketika menjadi pedagang, dia menjadi pedagang yang curang. Ketika menjadi pegawai yang curang. Ketika menjadi pejabat, pemimpin yang bengkok. Paginya bersumpah, belum sampai sore sudah diingkari apa yang disumpahkan. Kemudian malamnya beriman, paginya ingkar kembali. Ini makna kata Rasulullah, orang mempertahankan iman dan Islam sehari semalam
tidak mampu. Dan ini banyak terjadi. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, maka harus sampaikan. Mengapa? Jangan sampai kita menjadi bagian yang rusak ini. Kemudian kau akan lihat ya bi'udinahu bi'adin minad dunia. Kau akan lihat banyak orang hidup di akhir zaman nanti, dia tukar agamanya, ditukar dengan dunia. Dia jual agamanya, ditukar dengan dunia. Agama tidak lagi menjadi patokan. Agama tidak lagi penting bagi dirinya. Yang penting dia dapat dunia. Agama nanti saja. Kau akan lihat keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, lil mutamassikina ajruna khamsina alaikum. Ya. Bagi orang ketika itu yang berpegang teguh dengan ajaran yang aku bawa ini dengan benar, dia pegang teguh Islam dengan benar dan dia istiqomah, dia akan mendapat pahala 50 kali lipat daripada kalian. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, 50 kali kami atau 50 kali mereka? Bal minkum, umatku di akhir zaman yang istiqomah tegak di atas kebenaran, memegang kebenaran dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapat 50 kali lipat kalian. Bi annakum tajiduna 'alal khairi awana wa la yajiduna 'alal khairi awana. Itu sebabnya kalian wahai sahabatku bisa lurus, bisa lempeng. Kalian melihat aku hidup bersamaku dan keadaan ini menolong kalian. Sementara umatku di akhir zaman tidak pernah bertemu dan melihat aku, hanya mendengar tentang aku, tetapi mereka pegang apa yang aku bawa. Maka wajar orang yang demikian ini dalam tiap-tiap amalnya akan diganjar oleh Allah 50 kali lipat pahalanya, lebih besar daripada pahala para sahabat. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir ini. Ketika kita istiqomah di atas Islam, kita jauhi yang rusak-rusak fitnah akhir zaman ini, kita menghindar daripada fitnah ini, kita pegang teguh ajaran Allah yang lurus ini, insya Allah Allah akan selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin, jangan lupa, hidup ini tidak lama-lama amat. Saya sudah katakan tadi, banyak terjadi al-mautul faj'ah, kematian-kematian mendadak. Jangan pernah menyangka umur kita masih panjang. Mati hari ini tidak menunggu sakit. Berapa banyak orang baru tertawa, baru menghibur orang, kemudian besok kita dengar sudah meninggal dunia. Banyak terjadi. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit. Kapan jatah umur kita habis? Ketika itulah kita akan mati. Sebagai apapun kita. Dan kita tidak akan pernah lolos daripada mati. Jangan lupa hadirin, kita yang hadir ini sudah divonis mati oleh Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, ada COVID atau tidak ada COVID, kita ini sudah divonis mati oleh Allah. Itu pasti. Maka hati-hatilah kita meniti hidup yang sebentar ini. Mari kita raih prestasi. Mari kita berkarya dengan apa yang kita miliki, ya, untuk kejayaan dunia kita, untuk kejayaan akhirat kita. Niatnya lillahi ta'ala, cari ridha Allah. Sebagai apapun kita, sebagai rakyat biasa, sebagai pegawai, pedagang, pejabat, cari ridha Allah. Raih dunia. Ketika dunia dapat, jual semurah-murahnya kepada Allah. Lurus-luruslah kita dalam hidup ini. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan jatah umur kita ini akan habis. Dan semua amal, sekecil apapun, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Yang terakhir, Allah mengabadikan tentang orang beriman yang mati dalam keadaan istiqomah. Dia hidup di tengah badai fitnah. Dia hidup dikepung oleh kerusakan, tapi dia tetap istiqomah, dia pegang teguh Islam. Allah abadikan ini dalam surat Fussilat ayat ke-20. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang ketika nyawanya sudah di kerongkongan, dia hidup dalam keadaan istiqomah, dan di akhir hayatnya ketika nyawa di kerongkongan, Allah mengutus para malaikatnya mengatakan, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan tentang makna ayat ini. Orang yang istiqomah memegang teguh kebenaran, hidup dia dalam fitnah, dikepung oleh fitnah, tapi dia istiqomah. Ketika dia akan mati, Allah utus malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan kau takut. Jangan kau takut terhadap apa yang ada di depan. Apa yang akan dihadapi di depan oleh orang yang mati? Sempitnya kubur, gelapnya kubur, akhirat yang menanti. Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Dari apa bersedih? Dari orang-orang yang kau cintai, yang kau tinggalkan. Anakmu, istrimu, keluargamu, hartamu, Allah akan jaga semuanya. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang istiqomah, hidup memegang teguh ajaran Allah sebenar-benarnya. Walaupun dia hidup dikepung oleh badai kerusakan, tapi dia tetap istiqomah sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini Allah titipkan amanah. Semoga amanah itu bisa dilakukan dengan baik, dengan lurus, membawa maslahat untuk manusia banyak, menyenangkan, menggembirakan orang banyak. Ini pahalanya besar. Pemimpin yang nanti dekat kedudukannya dengan aku, kata Rasulullah, imamun adil. Pemimpin yang adil, yang memimpin dengan bijak, yang memimpin dengan hati. Orang yang demikian ini dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Semoga pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil kepada Pak Wali Kota, kepada Ibu Bupati, dan kepada seluruh pejabat-pejabat yang Allah titipkan amanah. Mudah-mudahan bisa melakukan menjadi imamun adil, sehingga nanti akan berjaya di dunia dan berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja mungkin Pak Wali. Cukup Pak Wali, mohon maaf. Sudah malam ini. Intinya, marilah saya secara pribadi dan kita semua yang hadir ini sebagai hamba Allah, marilah kita sadar usia dunia ini sudah tua. Siapkanlah amal-amal terbaik. Umur yang ada di depan ini sisa, Pak. Jangan lupa, umur yang ada di depan ini sisa. Kalau hari ini seorang Abdul Hakim ini umurnya 55 tahun dan nanti ditakdirkan meninggal umur 56 tahun, maknanya umur sudah berkurang 55 tahun, sisa 1 tahun. Itu kalau sampai setahun. Kalau ditakdirkan meninggal umur 55 lebih 1 bulan, sisa 1 bulan. Kematian itu misteri. Umur tidak pernah bertambah. Maka siapkan sebaik-baik amal, yang dengan amal yang terbaik, amal soleh, akan menjadi teman kita di kegelapan kubur dan akan menyelamatkan kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan umur. Mohon maaf Pak, Ibu, jangan sia-siakan umur. Umur tidak pernah bertambah, umur semakin berkurang. Mari kita berlomba memperbanyak amal-amal soleh, mencari muka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Sebelum Mada tutup, Mada mohon maaf ya kepada Pak Wali Kota Cilevi, Ibu Bupati dan seluruh pejabat. Mungkin dalam penyampaian ini mungkin agak keras barangkali, tapi insya Allah niat Mada mudah-mudahan kita semua selamat. Kita semua bersaudara Pak, gak ada orang yang masuk neraka Pak. Muslim yang baik itu berpikir bagaimana saudaranya selamat. Bagaimana, bukan dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa selamat. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Ta'ala, selamat di dunia dan selamat nanti sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.